Baik, perkenalkan nama saya Maria Florence Muni, NPM 12190077, semester 7B, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan teori perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor. Teori keunggulan komparatif. Menurut prinsip keunggulan komparatif, meskipun suatu negara kurang efisien atau tidak memiliki keunggulan absolut terhadap suatu negara lain dari suatu negara yang berbeda dalam memproduksi dua jenis komoditas yang sama, negara tersebut masih dapat menikmati keuntungan dalam perdagangan karena yang menentukan bukanlah absolute cost dalam produksi melainkan opportunity cost-nya. Menurut David Ricardo, menggunakan beberapa asumsi sederhana sebagai dasar teorinya adalah: yang pertama, hanya terdapat dua negara dan dua komoditas. Yang kedua, terdapatnya perdagangan bebas. Yang ketiga, mobilitas sempurna pada faktor tenaga kerja di dalamnya negara tetapi tidak bebas in mobili di antaranya kedua negara. Yang keempat, biaya produksi yang konstan. Kelima, tidak ada biaya transportasi. Keenam, tidak ada perubahan teknologi. Teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an oleh dua ekonom Swedi, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Satu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah untuk tenaga kerja, misalnya rasio dari tenaga kerja terhadap ekspor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara lainnya. Ada beberapa penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Teori Heckscher-Ohlin memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Terdapat komoditas dengan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja modal, selera konsumen yang identik dan homogenus di semua negara, fungsi produksi yaitu tenaga dan modal, selera konsumen yang identik dan homogenus di semua negara, fungsi produksi bersifat konstan, return scale, tidak ada perbedaan teknologi di antara negara-negara, tidak ada distorsi seperti pajak, subsidi, dan pasar yang bersifat persaingan tidak sempurna. Jadi, teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang terjadi di antara negara yang pada satu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan, sehingga pola perdagangan yang terjadi antar negara yang berbeda, ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan interindustri. Pola perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara maju yang berlimpah modal. Perbedaan antara relevansi teori ini dimulai sejak Leontiev 1953 dengan menggunakan data input atau output Amerika Serikat tahun 1947 dan 1951 membuktikan bahwa Amerika Serikat relatif pada modal baik pada tahun 1947 maupun tahun 1951, rasio modal yang terkandung dalam impor dan ekspor ternyata lebih dari 1. Yang berikut hubungan antara ekspor dengan nilai tukar. Permintaan ekspor di Indonesia oleh luar negeri dipengaruhi oleh harga barang ekspor dan pendapatan nilai real negara-negara yang mengimpor barang tersebut dan nilai tukar mata uang real Indonesia terhadap mata uang mitra dagangannya.
Semakin tinggi pendapatannya real negara-negara mengimpor, maka semakin tinggi jumlah permintaan terhadap mata uang negara mengimpor. Indonesia meningkatkannya nilai tukar real rupiah terhadap uang negara mengimpor, semakin rendah permintaan terhadap barang ekspor Indonesia. Dinilai dalam mata uang asing akan menjadi mahal. Penggerakan nilai tukar mata uang akan mempunyai pengaruh yang kuat pada hasil perdagangan. Sejumlah studi telah dilakukan dalam melihat pengaruh nilai tukar serta volatilitasnya pada perdagangan, tetapi studi-studi tersebut tidak mencapai suatu konsensus. Misalnya Binismagi 1991, Arise 1995, dan Garvais dan Laur 2001 menyimpulkan bahwa pendapatan pengaruh yang negatif antara volatilitas nilai tukar dengan volume perdagangan. Sekian dan terima kasih.